Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sumsa, perkenalkan saya Dr. Anik Zunurain, dokter di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Hari ini kita akan membahas tentang HIV. Pasti sahabat Sumsa di sini ada yang pernah dengar ya apa itu HIV. Dan pasti kalau mendengar HIV, stigma di masyarakat itu pasti akan kalau kita udah kena HIV itu nanti jadi vonis mati. Apakah benar demikian? Mengapa sih sahabat Sumsa kita harus mempelajari tentang HIV ini? Jadi kita harus mempelajari tentang HIV ini agar kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dan apabila kita sudah terinfeksi, jadi kita tidak menularkan ke orang lain. HIV sendiri itu apa sih? HIV yaitu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi di mana tubuh kita itu mempunyai sistem kekebalan yang apabila ada virus atau kuman dari luar itu kan akan melindungi tubuh. Nah, virus HIV sendiri menyerang sistem imun tersebut. Di mana saat virus HIV itu masuk ke dalam tubuh kita, virus itu akan menyerang sel yang dinamakan dengan CD4 dan akan terus menggandakan diri. Dan siklus ini akan terus berlanjut sehingga sel CD4 ini akan rusak dan sistem kekebalan tubuh kita menjadi lemah dan mengakibatkan virus dan bakteri atau kuman yang lain itu gampang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bagaimana sih kita tahu bahwa kita itu terkena HIV? Virus HIV sendiri ini melemahkan kekebalan tubuh secara perlahan sehingga sebenarnya sulit untuk kita tahu dari hanya gejala awalnya saja. Untuk lebih pastinya kita harus melakukan pemeriksaan lab. Gejala HIV sendiri apa sih? Gejala HIV ini dibagi menjadi 4 stadium. Stadium yang pertama yaitu gejalanya seperti flu biasa. Jadi kita nggak bisa tahu apakah itu kita kena HIV atau kita kena flu biasa. Stadium 2, di sini ada penurunan berat badan kurang dari 10% dari berat badan semula, kelainan kulit dan mukosa, infeksi pada jamur kuku, ulkus pada mulut, kemudian ada herpes zoster. Nah, pada skala 2 ini penampilannya itu masih biasa, orang juga masih bisa beraktivitas dengan normal. Stadium klinis 3. Pada stadium klinis 3 ini ada penurunan berat badan lebih dari 10%, kemudian ada diare kronis lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas, ada demam tinggi lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas, adanya kandidiasis oral, adanya TB paru, adanya herpes zoster tanpa komplikasi. Nah, pada skala 3 ini 1 bulan terakhir itu orang biasanya kurang dari 50% itu ada di tempat tidur. Kemudian ada stadium klinis 4. Pada stadium klinis 4 ini ada penurunan berat badan lebih dari 10%, diare kronis lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas, demam lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas, kemudian adanya kriptokokus, ada toksoplasmosis pada otak, adanya TB ekstra paru. Nah, pada penampakan skala 4 ini biasanya pasien atau orang tersebut itu lebih dari 50% itu di tempat tidur. Jadi gimana sih cara penularan HIV sendiri? Sebenarnya HIV sendiri ini kan menularkan dari satu orang yang terkena ke orang yang lain. Tetapi sebenarnya media penularannya tersebut juga cukup terbatas, hanya dari 4 cairan saja. Yang pertama yang paling besar yaitu dari darah, kemudian dari sperma, kemudian yang selanjutnya dari cairan vagina dan dari cairan amnion. Nah, sedangkan dari saliva sendiri itu hanya 1%. Cara penularan HIV sendiri itu tadi kan ada dari darah. Dari darah ini biasanya bisa kita dapat dari saat kita transfusi darah atau penggunaan alat-alat medis yang tidak steril seperti pada pengguna narkoba suntik, kemudian ada pengguna tato dengan alat-alat yang tidak steril. Lanjutnya dari cairan sperma atau cairan vagina. Itu biasanya kita dapat dari perilaku seks bebas. Maka dari itu kita harus stop to seks bebas. Kemudian ada dari cairan amnion. Cairan amnion ini sendiri bisa dari ibu hamil yang positif HIV, itu bisa menularkan kepada anaknya, dan juga pada ibu yang melahirkan itu juga bisa menularkan. Maka dari itu biasanya kalau ibu hamil dengan HIV maka akan melahirkan dengan
cara seksiosa. Jadi selanjutnya media apa aja sih yang nggak menularkan HIV sendiri? Yaitu seperti kita makan satu keluarga bersama, alat makan yang sama itu tidak akan menularkan. Kemudian kita berjabat tangan dengan pasien HIV itu juga tidak akan menularkan. Kemudian kita juga berenang bersama di kolam umum itu juga tidak menularkan. Terus orang HIV yang bersin ataupun berkeringat kita memegang itu juga tidak menularkan. Jadi gigitan nyamuk dari nyamuk yang habis menghisap pasien HIV terus habis itu nyamuknya menghisap kita gitu, itu juga tidak menularkan, dan pemakaian toilet umum pun itu tidak menularkan. Jadi apakah HIV ini bisa diobati? Untuk pengobatannya sendiri saat ini yaitu ada obat namanya antiretroviral atau ARV. Obat ARV sendiri ini sebenarnya nggak bisa untuk mengobati HIV, cuman dia hanya membantu agar sistem tubuh kita itu lebih kuat dalam menangani HIV sendiri. Jadi virus HIV sendiri ini di dalam tubuh itu tidak cepat memperbanyak. Maka dari itu jika kita lebih cepat untuk terdiagnosa dengan penyakit HIV dan kita melakukan pengobatan rutin, maka harapan hidup pasien HIV pun akan meningkat seperti orang normal pada umumnya. Jadi pengobatan HIV yang rutin itu merupakan kunci untuk menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Tetapi biasanya stigma di masyarakat tentang orang dengan penyakit HIV ini sendiri kan buruk, di mana orang biasanya menjauhi, mencap buruk, itu akan menjadikan orang tersebut menjadi malas untuk berobat atau malu apabila ketahuan HIV. Jadi mari kita dukung agar orang dengan HIV ini dapat berani untuk berobat dan melakukan kehidupan selayaknya orang normal. Stop stigma negatif pada pasien HIV. Sehingga mari kita dukung agar orang dengan penyakit HIV ini dapat berobat secara rutin dan memiliki kehidupan yang normal. Jadi stop kita berpikir negatif tentang pasien HIV. Baik, sekalian persembahan kali ini. See you next time sahabat Sumsa. Bila ada pertanyaan, tanya di komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.